topi berikutnya, topi warna putih, itu orang yang harus menyediakan data. Jadi dia bicara fakta. Informasi apa mengenai kasus yang sedang dibahas. Lalu nanti kita latihan ya. Lalu kalau topi merah itu orang yang fokus kepada feeling atau emosi. Emosi apa yang dihadapi. Jadi bagaimana perasaan Anda tentang hal ini. Nah yang berikutnya topi kuning. Topi kuning ini adalah topi orang-orang yang berpikir positif. Misalnya di sana topi kuning, yang di sana harus ngomong yang positif-positif aja. Ya. Nah yang topi ini apa manfaatnya? Topi hitam sebaliknya, misalnya topi hitam ini hanya membahas yang masalah aja atau resiko, jadi negatifnya. Jadi ini dua kuning sama hitam ini berlawanan ya. Kan topi hijau itu orang-orang yang kreatif, jadi dia akan mengeluarkan ide-ide yang hanya kreatif. Oke, dan yang berikutnya ini ada kasus. Kita akan latihan mengenai kasus. Saya tentukan dulu topinya. Oke. Topi yang pertama apa tadi? Biru. Moderator. Putih. Ini topi putih. Apa itu topi putih? Data. Jadi harus data aja. Topi kedua? Merah. Belum. Biru dulu. Biru, putih, merah. Feeling. Kuning. Oh betul. Oh betul ya. Saya bu, saya. Gue. Topi merah. Di topi merah ini orang yang melihat masalah persoalan itu dari sudut apa perasaan orang yang terlibat mengenai emosi. Itu topi merah. Feeling ya, dirasa. Berikutnya topi kuning. 3 topi kuning. Topi kuning itu Optimis. orang yang berpikir positif. Jadi yang positif aja. Jadi apapun yang dikatakan hanya yang positif. Beda sama yang hitam ya. Lalu topi Hitam. Hitam. oh, terlalu jauh ya. Hitam berisiko. Nah, topi hitam fokus pada masalah. Mana meja ya? 4. 4 meja 4. Berpikir negatif. Hah? Ini topi satu apa sih? Putih. Topi hijau. Yang topi lainnya nggak usah karena mejanya cuma 4 ya. Kita lihat masalah ini. Ini masalah. Perlukah kita menerapkan jam kerja fleksibel? Di kantor ada jam fleksibel nggak? Ada beberapa. Ada ya? Antara yang datang jam 6, pulangnya misalnya jam 4 gitu ya? Ya, Ada ya? ada. Flexi time, nah ini flexi time. Perlukah kita menerapkan flexi time? Nah, manajemen berusaha mempertimbangkan mengenai flexi time. Artinya karyawan bisa memilih jam masuk jam 7 sampai 10. Jadi range-nya di situ. Kalau masuk jam 7 pulang jam 4, yang masuk jam 8 pulang jam 5, yang masuk jam 9 pulang jam 6. Tambah jam ya. Nah, perlu nggak diterapkan? Nah, mereka pimpinan akan mencari ide dari tim. Sekarang tim 1 latihan ya, tim 1 dari flexi time ini coba cari data kenapa flexi time itu bagus. Datanya mana? Jadi nggak bicara asumsi, data hasil riset atau apa yang sudah ada. Oke? Tim merah, apa perasaannya kalau ada flexi time? Dari sisi emosinya aja. Lalu tim hitam mana? Nah itu dalam Kita dari kuning sisi Kita kuning. masalahnya aja. Itu masalahnya nanti misalnya nggak disiplin atau Kuning itu apa tadi? atau ada yang Kuning apa merah? flexi time-nya ngaco, datangnya jam 10, pulangnya jam 4 misalnya gitu ya. Negatifnya aja dari ide itu. Nah yang topi berikutnya Kuning. 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 topi kuning ya. Berpikir positif. Positif apa manfaatnya? Nah saya kasih waktu nggak lama, cuma 3 menit. Nanti saya akan tanya. Silakan. Beri flexible time. Tadi dari pembahasan ada banyak membawa banyak manfaat, hal yang positif.
Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari sisi pelaksanaan pekerjaan bisa secara totalitas dilakukan di jam fleksi. Yang kedua adalah meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ada balancing di life balance ya di di pekerjaan yang dijalankan. Yang nomor 3 adalah adanya dari sisi positif ya, kami melihat ada peningkatan kepuasan kerja dan motivasi di dalam di diri personal tersebut. Dan yang terakhir adalah keempat, mengurangi stres dan kelelahan karena memang bisa diseimbangkan penggunaan waktu dengan tetap mempertimbangkan produktivitas. Secara pengaturan jadwal bisa dilakukan secara pribadi, personal. Itu dari pendapat Topi Kuning. Oke, tepuk tangan. Dengan cara sedemikian kita mendapatkan semua perspektif dari segala macam sudut. Ya. Oh ya, ambil dulu. Enggak negatif mau ambil. Negatif boleh ambil 2 malah. Kita pasti. Dan berlima juga. Oke. Berlima berarti. Nah, ini contoh, tapi ini bisa baca lagi di slide ya. Ini contoh ya. Jadi itu teknik yang pertama, pakai 6 thinking. Jadi dari berantem langsung difokuskan aja. Kamu ngomong jelek-jeleknya, kamu ngomong bagusnya, kamu ngomong ide-ide. Nah, dari situ jadi terinspirasi. Nah, semua perspektif kita tinjau otomatis dengan cara itu. Nah, kopi biru itu leadernya atau fasilitator atau moderator. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang teknik yang kedua, ini juga simple yang disebut dengan decision tree. Saya pakai contoh yang gampang. Misalnya saya mau liburan, rencana liburan, misalnya rencana liburan kan banyak. Saya bisa pilih mau nginep atau mau nggak nginep. Nah, berikutnya kalau mau nginep di mana? Di puncak. Kalau nggak nginep mau kemana? Mau ke pantai, kan? Di pantai nggak usah nginep. Nah, di masing-masing tree ini ada kemungkinannya. Kalau villa di puncak ada kemungkinan macet, ada kemungkinan tidak macet. Ada, kalau misalnya tengah malam kita jalan, nah ini juga pergi dari malam, ya, atau pergi subuh. Ya, waktu lebaran tahun berapa itu ya, saya berangkat ke Cirebon itu jam nanggung, jam 3:30 atau jam 3. Ya cepet sampainya, jam 10 sampai. Tapi kalau jam yang rame kerja, jam 10 itu baru sampai mana gitu ya. Cikampek aja belum tentu nyampe. Ya. Jadi berangkatnya kalau memang mau nginap ya dari malam atau subuh. Nah, kalau ke pantai ada alternatifnya. Kalau hujan nggak lucu banget ya ke pantai hujan. Lalu kalau tidak hujan, jadi kalau tidak hujan pergi. Kalau hujan ya nggak pergi. Nah, ini dengan melakukan ini kita melihat memvisualisasi proses dari setiap keputusan yang kita mau buat. Oh, kalau ini gini, kalau ini gini, ya. Berikutnya contoh kasus flexi time yang tadi. Flexi time itu misalnya opsi A menerapkan flexi time untuk semua karyawan. Kan nggak mungkin diperuri semua karyawannya. Bisa jadi opsi B menerapkan flexi time hanya untuk departemen tertentu. Dan atau bisa juga opsi C tidak menerapkan sama sekali. Nah, dari sini kita bisa bikin decision tree-nya. Misalnya terapkan flexi time untuk semua karyawan atau sebagian, atau tidak diterapkan. Kalau semua karyawan, dampaknya produktivitas tinggi dan ada kepuasan. Tapi ada masalah disiplin dan perlu pengawasan. Kalau hanya beberapa departemen yang dapat pasti puas, tapi ada kemungkinan potensi kecemburuan. Okay? Dan kalau tidak diterapkan, ya nggak apa-apa, stabil. Cuman produktivitas sama aja, nggak ada naik, nggak ada yang turun, dan motivasinya mungkin menurun. Jadi pakai decision tree itu juga bisa. Itu teknik yang kedua. Sekarang teknik yang ketiga, cepet ya.
Cepat Ini ya. soalnya ekspresinya. Iya. Teknik yang ketiga disebut dengan fishbone. Kenapa dibilang fishbone? Karena seperti tulang ikan. Ini fishbone ini untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan, menganalisa penyebab dari suatu masalah. Penyebabnya. Kalau tadi topi itu perspektif pandangan dari masing-masing sudut. Kalau ini penyebabnya dari beberapa bidang. Misalnya, untuk membantu tim berpikir sistematis dalam mengkaji berbagai penyebab. Misalnya dari sisi manusianya, dari sisi mesin, dari sisi metode, bahan, measurement, dan environment. Nah, siapa yang mencetuskan? Ini orangnya. Namanya Kaoru Ishikawa di tahun 1960. Nah, diagram ini disebut juga dengan cause and effect, atau Ishikawa diagrams, atau herringbone diagrams, atau Ishikawa diagrams. Jadi kalau kita dapat metode ini tuh sama aja artinya. Teknik ini menggabungkan antara brainstorming dengan teknik mind map. Ini contohnya seperti gini. Ini masalahnya, penyebabnya itu apa? Bisa material, bisa method, bisa manpower. Pakai contoh sederhana. Misalnya kita punya masalah di Peruri, keterlambatan proses distribusi produk ke klien. Produk itu seperti paspor, misalnya materai, dokumen security terlambat didistribusikan ke lembaga pemesan, misalnya kementerian atau lembaga pemerintah. Ini masalahnya. Lalu kita mau cari sebetulnya masalahnya dari mana ya? Kita lihat dari beberapa unsur, dari manusianya kah, dari metodenya, dari mesin, material, atau lingkungan. Nah, di masing-masing cabang itu kita tuliskan beberapa masalah. Dari manusianya itu masalahnya apa aja, dari segi metode apa aja yang salah. Nah, karena nulisnya nggak cukup, saya pindahkan ke sini ya. Misalnya dari segi manusianya, masalahnya apa? Koordinasi antar divisi yang kurang, akibatnya keterlambatan. Dari segi mesin, sistem pelacakan pengiriman belum real time, jadi orang nggak bisa ngelacak udah sampai di mana. Dari segi metodenya, jadwal distribusi tidak fleksibel jika ada perubahan. Dari segi material, kemasan distribusi nggak siap saat produk sudah selesai. Dari segi pengukuran, tidak ada indikator kinerja untuk waktu pengiriman, nggak ada SLA, jadi suka-suka. Dari segi environment, cuaca buruk dan akses ke daerah tujuan sulit. Jadi semua masalah dilihat dari segi beberapa segi. Biasanya itu ini, man, machine, method, material, measurement biasanya. Oke, jadi langkah-langkahnya itu seperti itu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Sudah selesai. Enak ya kalau cepat itu ya, mau pulang ya. Yang ketiga, udah 3 kan? Tadi topi, yang kedua ikan. 3 fishbone, ini keempat. Ini keempat ya? Yang pertama? Six head. Six feet. Six head, Oh, dysentery. aku cuma ngetes, ternyata lu gak ikut ya? Nggak apa ya. Oke. Oke, sekarang masalah 5 whys. Nah, misalnya saya cerita, kenapa ya ruang ini panas? Biasanya kalau ruang panas yang disalurkan apa? Misalnya freonnya habis ya, ganti AC atau AC direparasi. Tapi kalau kita pakai 5 whys, kita bisa dapat solusi yang tepat. Misalnya contoh, kenapa ya AC-nya ruangan ini panas? Oh, karena ada orang yang duduk di pojok itu suka buka jendela. Jadi AC-nya kan keluar ya. Kenapa dia suka buka jendela? Oh, karena dia ngerokok. Terus tanya lagi, kenapa dia ngerokok di situ? Oh, karena di rumah nggak boleh. Karena nggak ada ruang khusus untuk merokok. Saya itu. Jadi solusi AC panas adalah membuatkan tempat khusus merokok, bangun ruangan untuk khusus merokok. khusus merokok, bukan kasih ganti freon, bukan servis. Misalnya di Indonesia, kenapa ya banyak orang korupsi? Oh, karena gajinya rendah. Nggak mungkin.
Itu solusinya dinaikin gaji. Emang selesai? Enggak. Makin gede korupsinya, karena kalau korupsinya kecil, kok gaji udah besar gitu ya. Yang tadi disogok 10 bisa, sekarang nggak mau karena gajinya 50. Harus nyogoknya 100. Nah itu makanya di sini tetap aja ada masalah. Karena tidak diketahui akar masalahnya. Misalnya mobilnya mogok, yang diganti jok kulit. Nggak ada hubungan. Harusnya mobilnya kan. Ini menolong kita bertanya 5 whys sampai kita ketemu ke akar. Nah ini ada contoh yang disampaikan oleh siapa nih? Namanya Sakichi Toyoda. Dia itu pendiri Toyota Industries Jepang dan masih dipakai sampai sekarang. Jadi kalau ada masalah, mereka berlatih untuk bertanya 5 whys. Mengapa sampai 5 kali. Oke, mengapa 5 kali. Ini contoh, di Amerika itu ada patung peringatan Thomas Jefferson. Itu memudar ininya, catnya memudar. Lalu ditanya, kenapa patung peringatan Thomas Jefferson itu memudar? Supaya saya nggak baca sendiri. Namanya Ini mati. mati. Ya udah, kita berdua aja ya Pak, Bapak baca. Aku baca mengapa, Bapak baca jawabannya. Nanti boleh ambil satu. Udah habis? Oh iya deh. Lumayan. Belum kerja sudah dibayar ya? Nah, Bapak baca jawaban. Bapak baca. Aku jawab. Aku pertanyaan, Bapak jawaban. Aku pertama. Mengapa patung peringatan Thomas Jefferson memudar? Karena pembersihan secara teratur patung memorial menggunakan bahan kimia yang keras. Mengapa menggunakan bahan kimia yang keras? Untuk membersihkan sejumlah kotoran-kotoran burung yang banyak di monumen. Mengapa banyak kotoran burung di monumen? Karena populasi besar laba-laba di dalam dan sekitar monumen adalah sumber makanan bagi burung-burung di sekitar monumen. Terus, mengapa banyak laba-laba di dalam dan sekitar monumen? Karena segerombolan serangga merupakan makanan dari laba-laba dan serangga tertarik ke monumen saat senja. Kenapa serangga datang ke monumen saat senja? Karena lampu penerangan monumen di sore hari menarik perhatian serangga di sekitar monumen untuk datang. Jadi, solusinya apa? Ganti lampu. Lampu. Ya lampu. Jadi lampu itu ngundang Serangga. Ada serangga banyak ngundang Laba-laba. Laba-laba dapat banyak Burung. Burung banyak kotoran burung susah akibatnya. Pakai bahan Kalau kimia. secara IQ ini yang harus diganti adalah obat-obatnya. Ternyata solusinya adalah matikan lampu 1 jam setelah matahari terbenam. Cuman gitu caranya, nanti aja lebih jauh lagi. Kenapa coba? Ya karena pada waktu tempat lain lagi terang, kita kan masih gelap. Ya serangganya ke sana. Ya kan? Karena serangganya ke sana, laba-labanya ke sana, burung ke sana. Ya. Nah, jadi solusi ini selesai. Gak repot-repot. Cuma nyetakin waktu dikurangi, ditambah 1 jam kemudian. Ya. Jadi dengan 5 whys itu bisa lagi. Kenapa aku datang terlambat? Karena mobilku mogok. Kenapa mogok? Karena bensinnya habis. Kenapa bensinnya habis? Karena nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Nggak kerja. Nggak ada reburan. Terus sampai ketemu. Jadi kita terlambat itu gara-gara nggak ada rembulan. Berarti harus cari rembulan supaya kita nggak terlambat berkali. Nah, itu contoh. Ya. Ini contoh lagi ya. Bu bisa mic di situ. Ya. Mengapa? Mengapa kiriman produk terlambat? Karena produk belum siap saat jadwal pengiriman tiba. Mengapa produk belum siap?
Karena proses pengemasan selesai lebih lambat dari rencana. Mengapa proses pengemasan lambat? Karena jumlah petugas pengemasan tidak mencukupi. Divisi BPIC. Mengapa jumlah petugas tidak mencukupi? Karena ada 3 petugas sedang cuti bersamaan. Mengapa tidak ada pengaturan cuti yang mempertimbangkan beban kerja? Karena tidak ada sistem manajemen cuti yang mempertimbangkan load produksi. Jadi akar masalahnya apa? Perencanaan cuti dan Sistem pengaturan cuti. Jadi keterlambatan itu bukan sistem yang susah-susah, hanya karena belum ada. Itu masih ada kok. Ya. Laptop aja amin. laptopnya. Ada pertanyaan? Kalau laptop kita promiskan mas. Jadi Bu, dari warna kan kalau kita untuk itu pasti saling keterkaitan. Bila mana problemnya di pekerjaan itu berbeda, itu cara penanganannya bagaimana? Oke. Nah, kita ini orang yang pintar ya. Jadi semuanya tuh runtut. Kalau dengan cara 5 wise itu lebih kreatif, bisa lari kemana-mana. Sehingga mungkin solusinya nggak usah canggih-canggih kayak anak umur 5 tahun. Matiin aja sebelum 1 jam setelah itu kan jalan pikir kecil. Tapi justru itu lebih hebat. Nah kalau kita nggak bisa berpikir itu, kenapa? Karena kita sudah sekolah, kita lebih pintar, otak kita sudah diprogram. Justru sekarang kita mau belajar bagaimana seperti anak umur 5 tahun berpikir. Bisa-bisa itu solusinya sederhana sekali. Dan itu akarnya. Ya kami sih di tengah perjalanan suka terbentur dengan problem itu. Ujung-ujungnya kebijakan jatuhnya Bu ya, ujungnya kebijakan. Jadi saya tidak pengen keputusan itu kebijakan. Selesainya gitu kalau 5W-nya itu kan. Gitu sih. Ujung-ujungnya di akhirnya selesainya dengan kebijakan. Itu apakah termasuk dari 5W itu juga? Tergantung pertanyaannya kita. Permasalahannya ya? Ya, pertanyaan kita waktu mengolah, nanyanya harus tepat supaya arahnya itu benar. Anggaplah kita ini problem Contoh masalahnya apa? problem sini pekerjaan lah Bu. Ya apa? Kayak aku tadi simpel aja. Kalau kita menguruskan luar negeri, durasinya dengan mepet, itu nggak bisa dengan sendiri Bu. Dengan pertanyaan yang kita lakukan, hanya ujung-ujungnya kebijakan. Oh, oke, saya mengerti maksud Bapak. Ada banyak hal yang tidak perlu diskusi karena itu adalah tinggal stroke aja, tinggal tanda tangan direksi. Ada banyak dan itu nggak perlu diskusi. Namanya bos yang punya wewenang, ya sudah. Tapi ada masalah-masalah yang belum tentu dengan kebijakan, belum tentu. Tapi yang untuk kebijakannya nggak usah dibahas. Kalau tidak dibahas, memang kalau untuk level-level yang seperti yang biasa dibahas. Tapi kalau kami memberikan solusi ke bawahnya, itu kadang-kadang perlu